Jadi memang kemarin sore sejak pukul setengah 11 pagi lah ya, saudara MYD memenuhi panggilan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di Krimsus Polda Metro Jaya sampai dengan pukul 10 atau 22.00 selesai pemeriksaan. Yang bersangkutan sementara dipulangkan. Nanti kita buat wajib pelapor yang bersangkutan karena kasih dari penyidik masih menunggu nanti hasil pemeriksaan dari saudari GA. Saudari GA melalui kuasa hukumnya menyerahkan satu surat kepada penyidik untuk bisa diundur pemeriksaannya hari Jumat nanti. Nah, dari hasil itulah nanti kemudian akan kita gelar perkara untuk kelanjutan ke depannya seperti apa. Untuk hal yang terjadi selama ini, saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga saya, kepada pihak-pihak yang terkait, dan saya benar-benar menyesal atas semua yang sudah saya lakukan, dan saya benar-benar menyesal atas semua yang sudah saya lakukan. Kita memang agak susah ngelihatnya karena memang dia tertutup masker sebagai protokol COVID. Tetapi kalau kita bicara cara dia menyampaikannya, kalau kata-kata semua orang bisa merangkai kata-kata, ya merangkai kata-kata tanpa makna, banyak lah yang bisa melakukan itu. Tetapi bagaimana kata-kata itu diucapkan? Untuk MYD kita fokus pada intonasi suaranya. Intonasi suaranya MYD terlihat di beberapa waktu itu dia terdengar bergetar. Nah, getaran yang berbeda ini jadi lebih kayak trembling gitu di dalam, kayak meredek gitu ya. Itu biasanya disebabkan karena dua hal. Emosi, kalau kita bicara jenis emosi takut atau emosi sedih yang bisa menyebabkan seseorang itu trembling ketika berkata-kata. Nah, emosi takut itu ada turunan, ada khawatir, ada dan sebagainya gitu ya. Emosi sedih juga, sedihnya setinggi apa segala macam. Sedih atau takut ini yang lagi kita fokuskan. Kalau takut, apa kemungkinan yang bisa membuat MYD takut? Ya sederhana, bahwa dia menghadapi sebuah konsekuensi hukum di depan. Ya kesedihan karena nyesel bukan nyesel karena bahwa ini sudah merusak sesuatu segala macam, bukan. Lebih cenderung pada karena ini terbongkar, lebih cenderung kayak gitu yang saya lihat loh ya. Kenapa polisi tanda kutip tidak langsung buru-buru untuk menahan MYD? Karena memang pemeran utamanya, predikat crime-nya itu kan GA sebenarnya. GA ditunggu dulu prosesnya, dipanggil lagi, di BAP sebagai tersangka. Kalau kemarin kan sebagai terlapor, kalau sekarang sebagai tersangka. Berkasnya pasti sama, artinya GA dengan MYD ini satu berkas, tidak bisa di-split, tidak bisa dipisah. Apakah betul-betul itu sebuah kesalahan atau sebuah kealpaan? Kalau public figure yang melakukan itu biasanya akan ditiru oleh orang, apalagi anak-anak muda kita, remaja kita. Wah, kita ingin terkenal juga seperti public figure itu. Jadi itulah dampak negatif. Nanti moralitas bangsa ini hancur kalau dibiarkan seperti itu.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.